Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwani wa akhwati al-mu'minin wal mu'minat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa memulai kembali rutinan Majlis Doa Ziarah Al-Jami' Al-Kabirah yang sempat terhenti beberapa waktu karena satu dan lain alasan. Ala ayyi hal, malam hari ini kita bertemu kembali dan pembacaan Ziarah Al-Jami' Al-Kabirah telah kita baca bersama. Mudah-mudahan dengan pembacaan ziarah kepada Al-A'immatil Athhar, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita makin erat hubungannya dengan para ma'sumin yang menjadi syufa'a kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita akan mentadabbur beberapa ayat suci Al-Quran Al-Karim yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi ada dua masal, ada dua perumpamaan. Sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Quran yang tersebar di berbagai surat Al-Quran, banyak terdapat masal, perumpamaan, percontohan-percontohan, dan menyajikan masal, percontohan-percontohan itu adalah salah satu dari metode Al-Quran untuk menyajikan pesannya agar menjadi jelas dan mudah diterima oleh mereka yang membaca ayat Al-Quran atau mendengarnya. Karena melalui permisalan sesuatu yang mungkin sulit difahami karena mungkin rumit secara teoritis akan menjadi jelas, akan menjadi mudah dicerna dengan perumpamaan-perumpamaan atau permisalan-permisalan. Ini salah satu dari metode Al-Quran dalam menyajikan pesannya kepada kita semua. Tentu tema dari masal yang tersebar dalam banyak ayat suci Al-Quran, tersebar dalam banyak surat Al-Quran, tema dari masal itu tentu beragam. Ada tema yang sedang membicarakan sebuah konsep yang terkait dengan tauhid Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang permisalan yang terkait dengan bagaimana kita menyikapi kehidupan ini, yang tentunya penyikapan terhadap kehidupan ini tidak akan lepas dari pandangan dunia kita, sikap kita tentang al-mabda' dan al-ma'ad, sikap kita tentang asal muasal penciptaan alam, tentang Tuhan dan tentang hari akhir. Apapun pilihan dari manusia tidak akan terlepas dari pola pikir mereka, pandangan dunia mereka terkait dengan al-mabda' dan al-ma'ad. Sekali lagi yang ingin saya tekankan di sini bahwa apa yang ingin saya sampaikan belum layak untuk disebut sebagai tafsir. Namun
kita mencoba melakukan tadabbur, perenungan terhadap ayat-ayat Al-Quran Al-Karim sesuai dengan kemampuan kita sebagai orang-orang awam, dengan memohon bantuan dari keterangan para ulama yang menjelaskan tentang ayat-ayat suci Al-Quran, di mana mereka punya kapasitas untuk memahami ayat-ayat suci Al-Quran dengan metode-metode yang benar. Kita berusaha semampu kita memahami apa yang menjadi keterangan mereka terkait dengan ayat-ayat yang ingin kita lakukan tadabbur tersebut. Karena melakukan tadabbur adalah langkah yang Allah Subhanahu wa ta'ala paling tidak dalam 2 ayat dengan redaksi jelas, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dalam ayat lain juga ada anjuran untuk bertadabbur, afala yatadabbarunal Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Jadi anjuran untuk melakukan tadabbur Allah Subhanahu wa ta'ala alamatkan kepada bahkan kaum kafir agar mentadabbur ayat-ayat Al-Quran untuk mencari kepastian akan kebenaran sumber Al-Quran Al-Karim, bahwa dia adalah firman Tuhan. Kemudian masih dalam rangka pembuktian akan sumber Al-Quran Al-Karim, juga tadabbur dalam rangka memahami kandungan-kandungan yang tertera dan pesan-pesan yang dimuat oleh ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Jadi sekali lagi, apa yang kita ingin lakukan adalah upaya untuk melakukan at-tadabbur. Tadabbur yang ingin kita lakukan pada kesempatan kali ini adalah ayat ke-32 dari surat Al-Kahfi hingga ayat ke-43. Ayat-ayat itu menyajikan sebuah percontohan 2 orang, yang satu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dari sisi materi dia miskin, tidak kaya. Sementara orang yang kedua adalah orang yang ingkar kepada Allah, namun dari sisi materi dia memiliki kelebihan. Dari sisi dunia dia orang yang mapan. Kemudian diceritakan dalam permisalan itu terjadilah dialog antara 2 orang tersebut. Dialog yang menggambarkan pola pikir masing-masing. Dialog yang menggambarkan keyakinan yang mendasari sikap kehidupan mereka, di mana si kafir membanggakan hartanya, membanggakan kedudukannya, dan membanggakan semua yang terkait dengan materi yang dia sedang nikmati. Namun lupa bahwa materi yang dia dapat, kedudukan di tengah-tengah masyarakat yang juga dia peroleh, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lupa, kemudian beranggapan bahwa semua itu ia dapat dari inisiatifnya sendiri, dari kemampuannya sendiri, dan semua kekayaan itu dia peroleh tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali. Murni adalah dia yang mengatur, dia yang menjadikan harta itu berlimpah. Dan akibat dari cara pandang kepada dunia semacam demikian, dia menggusur peran Tuhan, dia gusur peran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia menganggap bahwa materi, bahwa kekayaan adalah sumber dari nilai kemuliaan seseorang. Seorang itu mulia atau tidak, tolok ukurnya, takarannya adalah materi, adalah kekayaan yang dimilikinya. Dan itu juga menjadi bukti bahwa Tuhan juga sedang berpihak kepadanya.
Akibat dari terlena dengan kekayaan dunia dan menganggap bahwa semua yang ada ini akan berjalan tanpa kontrol Tuhan, dia berjalan sesuai dengan yang dia kehendaki, maka akibat dari cara berpikir semacam demikian, ia mengingkari adanya hari akhir. Lalu terjadilah dialog antara si kafir dan si mukmin. Dialog yang mencerminkan dua kubu dalam berideologi, mencerminkan, menggambarkan dua kubu dalam menyikapi kehidupan ini. Tentu penyampaian permisalan ini dalam Al-Quran untuk mengajarkan kepada kita agar kita tidak terjatuh pada kubu yang diwakili oleh si kafir yang kaya, agar kita berpihak kepada atau menjadi seperti kubu kedua yang mukmin, kendati dari sisi materi dia tidak seberuntung si kafir tersebut. Sekali lagi bahwa ayat ini menurut pandangan banyak ulama mengatakan dia punya kaitan dengan beberapa ayat sebelumnya. Beberapa ayat dalam surat Al-Kahfi sebelum ayat ke-32 ini kita membaca Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi agar bersabar, telaten hidup bersama orang-orang yang miskin. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ayat ini memerintah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar hidup bersama orang-orang yang punya keterkaitan dengan Allah, hatinya selalu terkait dengan Allah, mengingat Allah di pagi dan di malam hari, di siang dan di malam hari. Kehidupannya selalu diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, semata ingin mencari keridhaan Allah. Dan jangan sampai engkau berpihak atau meninggalkan mereka dan menuju orang-orang yang tidak taat kepada Allah, hatinya lalai dan dia cenderung mengikuti hawa nafsunya. Ini gambaran bahwa di tengah-tengah masyarakat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, ada dua kubu atau ada dua lapisan masyarakat. Masyarakat yang ingkar kepada Nabi, menentang Nabi, dan masyarakat yang beriman kepada Nabi. Mayoritas mereka yang beriman kepada Nabi adalah orang-orang yang dari sisi ekonomi adalah orang-orang yang lemah secara ekonomi, bukan orang-orang kaya. Walaupun ada sebagian dari mereka juga orang yang berkecukupan, namun secara umum adalah orang-orang lemah secara ekonomi. Sementara di pihak orang-orang yang kufur kepada Nabi, menentang Nabi, adalah orang-orang yang kaya, orang-orang miliarder saat itu. Maka mereka memandang kaum mukminin dengan sebelah mata, memandang mereka dengan penghinaan, bahkan mensyaratkan kepada Rasulullah, kami akan beriman asal mereka itu kamu usir wahai Muhammad, atau paling tidak kalau kamu tidak mau mengusir mereka, kita tidak akan duduk di satu majelis dengan mereka. Satu majelis kamu adakan untuk mendidik mereka, untuk hidup bersama mereka. Satu majelis lagi biar kita orang-orang yang kaya ini yang hadir di majelis itu. Maka Allah menegaskan dalam ayat ini, kamu jangan hiraukan permintaan mereka, karena permintaan itu didasari oleh cara berpikir, memandang kehidupan yang keliru bahwa harta adalah segalanya, kekayaan dunia adalah segalanya, di dunia maupun di akhirat. Kita akan mencoba bahwa kemudian Allah ingin menjelaskan melalui permisalan ini bahwa inilah contoh dari kehidupan dunia dan dua kubu dalam menyikapi kehidupan dunia, dalam menyikapi kekayaan.
wadrib lahum mathal rajulain ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Wadrib lahum mathalan, sampaikan kepada mereka, orang-orang yang ingkar kepadamu dan memandang dunia adalah segalanya, sehingga mereka menuntut permintaan-permintaan yang sama sekali tidak bisa dilayani karena menyalahi nilai yang sebenarnya. Para anbiya datang untuk menjelaskan bahwa nilai yang sejati itu adalah bukan pada hal-hal yang tidak ada nilai di sisi Allah. Kekayaan, kedudukan, nasab dan lain sebagainya itu bukan hal yang akan menentukan nilai seorang. Para nabi datang untuk menjelaskan bahwa nilai yang sesungguhnya adalah terletak pada keimanan dan amal saleh, terletak pada ketakwaan. Nilai seorang akan ditentukan pada ketakwaan. Sampaikan percontohan kepada mereka. Wadrib lahum mathalan rajulaini, percontohan dua orang. Para ulama sebagian mengatakan apakah ini percontohan yang real pernah terjadi atau sekedar permisalan saja. Sebagian mengatakan ini adalah sekedar permisalan, tidak mesti pernah terjadi di alam nyata peristiwa atau yang disebutkan dalam permisalan ini. Dan itu sama sekali tidak mengurangi nilai, karena permisalan tidak mesti sesuatu yang pernah terjadi. Permisalan tidak mesti sesuatu yang pernah terjadi dalam fakta sejarahnya. Cukup itu memberikan gambaran untuk menyampaikan pesan, dan itu sudah cukup untuk kita boleh menyampaikan permisalan tertentu. Sebagian ulama mengatakan tidak. Ini peristiwa yang pernah terjadi dan kemudian diangkat ceritanya dalam bentuk permisalan. Dialog-dialog yang terjadi dalam ayat yang akan kita tadabburi ini adalah benar-benar pernah terjadi antara dua orang. Sebagian kemudian berselisih, mereka yang menerima pendapat kedua bahwa ini adalah sesuatu yang pernah terjadi, mereka berselisih. Siapa mereka ini? Dua orang yang sedang berdialog ini apakah dua teman atau dua orang bersaudara? Masing-masing ada cerita riwayatnya dan kita tidak perlu terlalu sibuk untuk masuk dalam cerita riwayat-riwayat itu, kemudian melakukan tarjih mana yang lebih kuat dari dua pandangan. Yang satu mengatakan bahwa ini dua orang bersaudara yang mendapatkan warisan dari ayah mereka, yang satu membelanjakan seluruh uang yang dia dapat dari warisan orang tuanya untuk membeli kebun-kebun dan kemudian dia kembangkan dalam usaha besar untuk mendapatkan kekayaan. Sementara saudaranya sebagiannya dia infakkan di jalan Allah, sebagiannya dia pakai untuk kehidupannya yang sangat sederhana. Ada yang mengatakan bukan dua saudara, ini adalah dua orang teman. Dia teman biasa, yang satu memang kaya dan yang satu tidak. Alaihal wadrib lahum mathalar rajulain ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab. Yang satu kami jadikan untuknya dua kebun min a'nab. A'nab ini buah anggur, padahal kebunnya mestinya kebun yang di dalamnya ada tanaman apa? Pohon anggur, kan demikian. Tetapi kalimat pohonnya tidak disebutkan. Kebun anggur, padahal kebun pohon anggur, kan begitu ya. Kebun mangga tidak ada, kebun pohon mangga, pohonnya berbuah mangga, kan begitu ya. Ala kulli hal ini, jadi dalam bahasa Arab pohon kurma itu namanya karom ya, karom jamaknya kurum ya. Buahnya inab, jamaknya a'nab. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab wa hafafnahuma binakhlin. Dua kebun ini dikitari oleh pohon kurma ya. Jadi
dikitari oleh pohon kurma. Kita bisa bayangkan bagaimana suburnya kebun tersebut. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan antara dua kebun ini banyak tanaman-tanaman yang menghasilkan dalam waktu cepat. Tidak cuma pohon kurma yang mengelilingi dan tengahnya ada pohon-pohon anggur, namun di tengah-tengah itu banyak pohon-pohon lainnya, sayur-sayuran dan semua yang menghasilkan. Sehingga ini adalah dari sisi keindahan luar biasa indahnya, dari sisi penghasilan juga luar biasa. Penghasilan dari kurma, penghasilan dari anggur, dan penghasilan dari sayur-sayuran serta pohon-pohon berbuah lainnya yang ditanam secara rapi dan tersirami dengan cukup. Kiltal jannataini atat ukulaha. Kedua kebun ini memberikan hasil yang terus menerus tanpa ada kekurangan. Tidak tahun panen ini subur kemudian musim panen berikutnya agak berkurang, tidak, selamanya stabil. Tilkal jannataini atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a. Kebun ini tidak berbuat zalim kepada pemiliknya sedikit pun. Artinya penghasilan dari kebun ini, buah-buahnya selalu subur, selalu menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Wa fajjarna khilalahuma nahara, dan di antara dua kebun ini kami pancarkan sungai sehingga irigasinya sangat luar biasa, cukup untuk mengairi semua kebutuhan di dua kebun tersebut. Wa kana lahu samarun. Samar artinya kekayaan. Dan dia, si pemilik dua kebun ini, lahu samar, punya kekayaan dengan berbagai macam harta yang bisa jadi hasil dari kebun-kebun itu. Kemudian dia belikan tanah, dia belikan ternak, dia belikan emas, dia belikan apapun untuk menjadi deposit dan kekayaan dia. Wa kana lahu samarun. Jadi ini adalah petani yang sukses, pemilik kebun yang luar biasa. Hasilnya terus berlimpah dan kekayaannya pun tahun demi tahun menumpuk. Mulailah kekayaan ini merusak cara berpikir dia. Kemudian dia mengatakan faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu, maka dia berkata kepada temannya sedang dia dalam keadaan berdialog dengannya. Terjadi dialog pembicaraan antara dia dan temannya. Apa yang dia sampaikan? Ana aktsaru min kamalan wa a'azzu nafara. Saya, kata dia, lebih banyak darimu hartanya, wa a'azzu nafara, dan lebih banyak anak dan pendukungnya. Kata nafar adalah orang-orang yang selalu mengitari seorang. Ada orang-orang banyak, baik dia anak, pembantu, pendukung dan lain sebagainya. Mereka disebut nafar dalam bahasa Arab karena secara bahasa kata nafaro yanfuru itu pergi. Ya. Mereka ini setiap kali bos ini pergi kemanapun pasti mengikut dia, dan itu biasanya anaknya, ya, atau pembantu-pembantunya. Ya. Wa kana lahu samarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Saya lebih banyak hartanya dibanding kamu dan lebih kuat pendukungnya, baik anak maupun pembantu dan orang-orang yang selalu bergantung kepadanya. Kemudian ini mulai dia membanggakan bahwa saya lebih banyak harta dibanding kamu, dan saya adalah orang yang terpandang secara sosial di tengah-tengah masyarakat. Saya orang yang punya anak banyak, punya pembantu banyak, punya pegawai banyak, punya pendukung banyak. Kemudian wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Kemudian dia masuk ke kebunnya dalam keadaan dia zalimun li nafsihi, berbuat zalim terhadap dirinya. Semua perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang kelihatannya menzalimi orang lain
atau menzalimi sesuatu lain, pada dasarnya, pada hakikatnya sebelum dia menzalimi orang adalah menzalimi dirinya sendiri. Karena perbuatan melanggar ketetapan Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita celakakan dengan perbuatan kita pertama kali adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu akan kena imbas dari kejahatan kita, namun pada hakikatnya yang akan kita rasakan dari perbuatan jahat kita kepada orang lain jauh lebih besar dari apa yang dia rasakan. Karena siksa Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berbuat keburukan kepada orang lain. Wa huwa zalimun li nafsihi. Salah satu dari bentuk zalim kepada diri sendiri ketika kita memandang bahwa diri kita adalah segalanya, bahwa diri kita bisa melakukan apa yang kita inginkan, baik Tuhan menghendaki atau tidak, baik alam berpihak kepada saya atau tidak, saya bisa melakukan apa yang ingin saya lakukan. Tidak ada kekuatan yang bisa menghalang-halangi keinginan saya. Ketika seorang punya anggapan semacam demikian, dia sebenarnya sedang menzalimi dirinya sendiri, karena dia sedang menganggap bahwa Allah sudah tidak lagi berperan, dan itu adalah salah satu dari wujud kemusyrikan seorang ketika mengatakan bahwa ada kekuatan, baik itu dirinya sendiri atau kekuatan-kekuatan lain selain Allah dan independen tanpa keterlibatan Allah bisa melakukan sesuatu, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melakukan demikian atau yang berpikiran semacam demikian, sebenarnya dia menzalimi dirinya sendiri, karena dia sadari atau tidak itu adalah kemusyrikan, dan kemusyrikan adalah kezaliman yang terbesar. Inna syirka la zulmun azim. Jadi kejahatan yang dia lakukan terhadap dirinya sendiri. Wa huwa zalimun li nafsihi. Qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Ketika dia masuk ke kebun, mengajak temannya yang mukmin, yang miskin, dia perlihatkan kebun itu. Kemudian ketika dia masuk dalam keadaan zalim tadi, mengklaim bahwa kekayaan ini saya dapat karena usaha saya. Sama kurang lebih dengan cara berpikirnya Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Kekayaan ini aku dapat karena kehebatan cara berpikirku, karena kehebatan bisnisku, dan itu semua adalah kemampuan saya. Ini Fir'aun, Qarun punya cara berpikir semacam demikian, dan orang ini memiliki cara berpikir yang sama dengan Qarun. Kemudian dia berkata kepada temannya, ma azunnu an tabida hadhihi abada. Kebun ini saya tidak yakin bisa sirna, saya tidak yakin bisa rusak. Dia akan tetap seperti ini, subur dan terus menghasilkan hasil yang berlimpah, dan itu akan menambah deposit kekayaan saya. Dari hasil yang akan saya panen, saya jual, ini menambah kekayaan saya. Jadi dia beranggapan bahwa kebun ini akan abadi. Dia mulai lupa bahwa kebun ini bisa subur karena banyak faktor, faktor angin, faktor cuaca, faktor yang semuanya di luar kemampuan dia dan di luar apa yang bisa dia lakukan. Semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan atas pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Namun dia lupa, seakan dia semua yang bisa mengontrol apa yang dia inginkan terjadi pada kebun dia. Dia mengatakan, ma'adhunnu an tabida hadhihi abada. Dan hasil dari cara berpikir demikian, karena tidak akan sirna, berarti tidak akan ada yang namanya hari akhir, tidak ada yang namanya kiamat, manusia dibangkitkan lagi, tidak ada. Ini akibat dari ketika seorang tenggelam dalam kekayaan dunianya, dia dililit oleh rasa cinta kepada dunianya,
dan rasa cinta kita kepada apapun itu akan membawa gambaran dalam pikiran kita bahwa kita tidak ingin berpisah dengannya. Sesuatu yang kita cintai tidak mungkin kita ingin pisah dengannya. Ketika seorang cinta dengan kekayaan dunia, dia beranggapan dia tidak ingin berpisah dari kekayaan tersebut, dan dia akhirnya membayang-bayangkan bahwa kekayaan itu akan abadi, akan kekal. Dan kalaupun, kata dia, kalaupun kiamat itu ada seperti yang kamu katakan, andai kiamat itu ada, wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan, dan saya tidak yakin kiamat itu akan ada, tetapi kalau seandainya kiamat itu ada seperti yang kamu katakan, wala in rudittu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Andai kiamat itu ada dan saya dikembalikan ila rabbi, kepada Tuhanku, la ajidanna khairan minha munqalaba, saya nanti di alam akhirat sana akan mendapatkan yang lebih baik dari kebun yang saya dapati di dunia ini, lebih hebat dari kebun yang saya miliki di dunia ini. Karena di dunia saya memiliki kekayaan ini adalah bukti Tuhan berpihak kepada saya. Tuhan sedang mencintai saya, sehingga nanti di akhirat pun Tuhan juga akan menjayakan saya. Jadi dia anggap kalau seorang mendapatkan kekayaan itu adalah bukti Tuhan berpihak kepadanya, Tuhan berbelas kasih kepadanya, Tuhan mencintai dia. Makanya nanti kalau kiamat ada, saya pun tetap jadi orang kaya di sana, bahkan lebih kaya, dan kamu yang di dunia miskin juga akan miskin di sana, tidak akan mendapatkan apa-apa. Kamu miskin di dunia ini sebagai bukti apa? Tuhan menelantarkan kamu. Di akhirat juga akan ditelantarkan oleh Tuhan kamu. Jadi dia punya anggapan semacam demikian. Dan ini cara berpikir juga yang dikecam dalam beberapa ayat Al-Quran. Sebagian dari mereka kalau diberi oleh Allah rizki berlimpah, dia mengatakan Rabbi akraman, Tuhan sedang memuliakanku. Namun ketika diseretkan kekayaannya, rizkinya dibuat mampet oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengatakan Rabbi ahanan, Tuhan sedang menghinakanku. Jadi dimuliakan Tuhan atau dihinakan Tuhan, tolak ukurnya apa? Kekayaan. Dan ini yang dikecam oleh Al-Quran, karena itu pikiran yang beredar di kalangan masyarakat kafir Quraisy saat itu, dan tentunya dimanapun mereka yang berpikir secara jahiliyah jauh dari bimbingan para nabi, cara berpikirnya pasti seperti itu. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan wa la in rudittu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Di akhirat saya juga akan menjadi orang kaya, akan mendapatkan yang lebih baik. Bahkan ada ungkapan yang kemudian diteliti oleh para ulama. Dia tidak mengatakan dan apabila Tuhan membangkitkan aku di hari kiamat, tidak mengatakan demikian. Justru dia mengatakan ruditu, kalau saya dikembalikan. Siapa yang mengembalikan? Tidak mesti Tuhan, pokoknya kalau ada yang mengembalikan saya, ya sudah. Itu dalam bahasa istilah nahwu para santri namanya fi'il majhul, fi'il kata kerja yang tidak disebutkan pelakunya, tetapi disebutkan objeknya, saya dikembalikan. Dan ini ingin membuktikan betapa orang ini benar-benar punya pemikiran yang menyimpang. Akidahnya tentang kiamat dan al-ma'ad juga akidah yang tidak beres. Terjadi dialog semacam demikian. Apa yang bisa kita lihat dari pembicaraan orang ini? Dia punya klaim bahwa kekayaan ini dia dapat karena kehebatan dia. Kekayaan ini dia dapat menjadi bukti Tuhan sedang memuliakan dia. Kekayaan ini akan selalu abadi dan tidak akan terputus. Kiamat tidak akan ada. Kalau kita lihat dialog ini tujuannya untuk ngesok si mukmin. Ya. Orang mukmin ini mau disokkan,
Kamu punya anggapan bahwa Tuhan itu ada dan kamu beriman kepada Tuhan yang esa. Mana buktinya? Tuhan tidak berpihak kepadamu, justru berpihak kepadaku. Jadi secara pemikiran si mukmin ini sedang diperangi, dan secara mental pun si mukmin sedang ditekan, ya. Ditekan. Kalau kita tidak memiliki keimanan yang kokoh, tidak punya cara pandang terhadap kehidupan yang benar, kita juga boleh jadi shock ketika dikhaza oleh orang-orang kafir yang kaya. Ente mukmin, terus apa yang ente dapat dengan beriman kepada Muhammad dan agama Muhammad? Hidup ente sengsara. Lihat itu orang-orang kafir, hidupnya rapi. Ini kan kadang-kadang menjadikan kita kebingungan untuk menyikapi yang demikian. Dan ujung-ujungnya kalau kita lemah dalam keyakinan kita, imma hanyut dalam apa yang disampaikan oleh musuh kita yang kafir tentang ideologi kita, tentang sikap Tuhan terhadap kita, atau kita minder kemudian. Dan biasanya ketika kita minder, kita melampiaskan dengan kata-kata yang tidak terkontrol, kata-kata yang boleh jadi isinya cuma caci maki. Dasar barat kafir, kayak binatang, akhirnya caci maki yang keluar, tidak menyelesaikan masalah yang demikian. Dia punya kritikan, dia punya anggapan yang keliru secara ideologinya nyimpang, harus kita bantah. Inti dari orang yang disebutkan dialognya dan pembicaranya kepada si mukmin yang fakir itu apa? Orang ini sedang tertipu oleh dirinya, maghrur. Orang yang tertipu dengan dirinya sendiri, menganggap bahwa dirinya yang mendapatkan kekayaan berarti dia adalah dicintai Tuhan, berarti dia adalah orang yang akan abadi dalam kenikmatan ini, berarti dia adalah orang yang benar dalam pemikirannya. Jadi tertipu oleh dirinya sendiri. Menghadapi orang yang maghrur semacam demikian, maghrur itu artinya apa? Dia tertipu oleh dirinya sendiri karena dia lupa tentang hakikat dirinya. Orang yang lupa tentang hakikat dirinya, bahwa dia adalah makhluk yang lemah, bahwa ada Tuhan yang selalu mengontrol dan merawat alam semesta, termasuk merawat dia. Menghadapi orang yang dalam kondisi maghrur semacam demikian, para ulama diantaranya seperti Syekh Makarim Syirazi dalam Tafsir Al-Amthal dan para ulama yang lain mengatakan, orang yang semacam demikian, bagaimana kita mau mengobati dia? Bukan melampiaskan jengkel kita kepada dia, tidak ada niatan untuk melampiaskan jengkel, dendam, sakit hati, kemudian kita hujat dia dengan hujatan yang tidak akan membawa kesadaran buat dia. Kita bukan mau puas-puasan karena dia ngomongnya tidak enak, saya akan balas dengan omongan yang lebih tidak enak. Tidak menyelesaikan masalah yang demikian. Itu hanya akan memuaskan nafsu kita. Namun apa yang harus kita lakukan menghadapi orang yang maghrur semacam demikian? Maka yang harus kita lakukan, kita ingatkan dia kepada masa lalunya. Kita ingatkan dia kepada masa lalu dia. Katakan kalau kita sedang menghadapi orang kaya yang bakhil, orang kaya yang jahat kepada orang-orang lemah, katakan, sementara kita tahu orang ini dulu juga orang yang fakir, yang ta'ban, masalah. Kita ingatkan, kenapa kamu bersikap jahat kepada orang-orang yang miskin, sementara dulu kamu juga mengalami kondisi yang sama dengan dia. Kamu mengharap belas kasih dari orang-orang yang berkecukupan. Kita ingatkan kepada kondisi masa lalu dia. Secara umum kita ingatkan kepada kondisi masa lalu manusia, bahwa masa lalu kita ini adalah makhluk yang lemah, terbuat dari bahan yang hina, terbuat dari bahan yang menjijikkan. Karena kata Amirul Mukminin, ajibtu li mutakabbir, saya ini heran kepada orang yang mutakabbir, alladzi kana bil amsi nutfatan wa ghadan yakunu jifa. Kemarinnya masih berupa sperma, menjijikkan, dan tidak lama setelah ini dia akan menjadi bangkai.
Betapapun keluarga kita mencintai kita, tidak mungkin jasad jenazah kita akan dibiarkan berbulan-bulan di rumah. Cepat-cepat, paling lambat sehari akan dikirim kita ke kuburan. Tidak akan tahan dengan jasad kita, seminggu akan membusuk. Tidak ada yang akan mengalami nasib yang berbeda. Kita ingatkan kepada kondisi masa lalu. Kedua, kita ingatkan dengan apa yang bisa saja menimpa dia di masa akan datang. Ya. Kalau kamu sekarang dalam keadaan kaya, siapa yang menjamin bahwa kekayaanmu itu akan kamu nikmati sepanjang hidupmu? Ada dua kemungkinan. Imma kekayaan meninggalkan kamu dan kamu menjadi orang yang miskin, menjadi orang yang terhina di tengah-tengah masyarakat, atau kamu yang meninggalkan kekayaan. Imam Amirul Mukminin pernah bersabda, "Bashir malal bakhil bihadisin awarisin." Walaupun tidak cuma orang bakhil, bashir, namun Imam Ali mengkhususkan, berita gembirakan kepada orang-orang yang kikir, tidak mau menginfakkan hartanya untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakat, untuk fisabilillah. Bashir malal bakhil bihadisin, karena akan ada kejadian musibah yang menimpanya dan membuat kekayaannya hilang. Berapa banyak yang hari ini dia kaya, sejam berikutnya menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut total. Ya. Berapa banyak orang yang hari ini miskin, besok menjadi orang kaya. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang langgeng. Bihadisin awaris, orangnya masih hidup, hartanya hilang karena ada bencana, ada kebakaran, ada perampokan, ada segala macam, gempa bumi dan musibah-musibah alam yang lainnya. Atau tidak, hartanya masih utuh, orangnya yang berangkat duluan ke akhirat. Bihadisin awaris, atau kamu mati, hartamu akan diwarisi oleh orang lain. Dan ini tidak cuma hartanya orang bakhil, orang yang tidak bakhil pun ya ini nasibnya, tidak akan lebih dari itu. Namun untungnya kalau orang tidak bakhil, dia telah membelanjakan fisabilillah, dan itu akan menjadi harta yang menanti dia kelak di hari akhir. Jadi yang bisa dilakukan, ingatkan kepada apa yang bisa saja menimpa dan terjadi kepada dirimu dan kepada kekayaanmu. Ada cerita banyak cerita. Syekh Makarim Syirazi dalam Tafsirul Amsal membawakan banyak cerita dalam kitab Amsalul Quran, yang juga muhadarahnya Syekh Makarim Syirazi di bulan-bulan suci Ramadan kemudian dibukukan, mengajarkan ayat-ayat tentang permisalan. Ada sebuah contoh dia bawakan, beberapa contoh dia bawakan. Di antaranya ada seorang yang menjadi aparat keamanan yang sangat bengis dan ditakuti oleh masyarakat. Pernah mengumpulkan para ulama di Tehran, dan para ulama ketakutan menghadapi ini, karena pertama kalau dikasih nasihat tidak mungkin didengar, malah dia mungkin akan menyiksa si alim. Kemudian dia datang di majelis para ulama yang sudah dia undang, kemudian dia berkata kepada para ulama saat itu, banyak ulama-ulama besar, dia mengatakan, saya punya 1000 bukti bahwa Tuhan tidak ada. Maka para ulama semuanya terdiam, dan dia merasa puas karena para ulama tidak ada yang bisa menjawab dia. Keluar dari majelis dalam keadaan congkaknya sangat luar biasa. Ini orang kepercayaan raja saat itu. Tidak lama kemudian rajanya murka kepada jenderal ini, dan dia pun kemudian ditangkap, dimasukkan penjara, tinggal menunggu eksekusi untuk dihukum mati. Tidak lama dari peristiwa itu, maka ketika mendengar bahwa si jenderal yang jahat dan bengis dan congkak itu ditahan oleh raja, dia kunjungi di sel penjaranya. Ketika dipersilakan, ternyata si alim itu menyaksikan si jenderal yang jahat ini mondar-mandir di sel yang kecil itu sambil mengulang-ulang bait-bait syairnya Hafidz Syirazi, yang intinya mengatakan bahwa alam semesta ini dengan berbagai keindahannya dan perubahan-perubahannya semua di bawah kontrol Tuhan yang esa.
Ketika dalam keadaan sudah tidak lagi berjaya, mulai ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika si alim masuk ke ruangan, dia berkata kepada dia, "Kamu masih ingat saya?" "Iya, saya masih ingat. Kamu si alim yang pernah saya kumpulkan. Ada apa kamu datang ke sini? Mau ngejek-ngejek saya sudah ditangkap gini?" "Oh tidak. Saya cuma datang ke sini ingin membawakan satu bukti yang membatalkan 1000 bukti yang kamu klaim bahwa Tuhan tidak ada. Saya akan cuma bawakan satu bukti bahwa Tuhan itu ada, dan Tuhan itu yang menjebloskan kamu ke penjara sekarang ini." Dan dia terdiam, tidak ngomong apa-apa. Dalam keadaan seperti itu, dia akan ingat bahwa cara berpikir dia, penyimpangan ideologi dia adalah sesuatu yang benar-benar salah. Jadi kembali terjadi ghurur, ya, merasa dirinya atau lupa diri, ya, lupa diri, menganggap kekayaan adalah segalanya, menganggap kekayaan dia dapat dengan sendirinya, menganggap bahwa tidak ada keterlibatan Tuhan dalam pengaturan semua ini, ya. Maka temannya yang mukmin melakukan upaya untuk menyadarkan. Dan kalau kita perhatikan dialog pembicaraan yang disampaikan oleh temannya yang mukmin benar-benar memuat kata-kata yang sama sekali tidak ada yang menyakiti hati orang itu, namun ingin menyadarkan orang itu. Tidak ada pelampiasan dendam, tidak ingin meluapkan kata-kata yang akan menyakitkan hati dia dan kemungkinan menjadikan dia tidak mau sadar. Jadi ada adab yang sangat luar biasa dalam dialognya si mukmin kepada si kafir tersebut. Kita akan lanjutkan. Ketika dia mengatakan, "Wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan wa la irudditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba." Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Berkatalah temannya yang mukmin kepada dia si kafir, wa huwa yuhawiruhu, dalam keadaan berdialog. Kalimat yuhawiruhu ini diulang kembali oleh Allah untuk memberikan isyarat bahwa mental si mukmin walaupun diteror dengan hal-hal yang dalam anggapan si kafir bisa membuat goyang keyakinan si mukmin tentang Tuhan, tetapi dia sama sekali tidak gentar dan tidak goyang keyakinannya. Tetap terjadi dialog, tidak keok istilahnya, tidak kemudian kecil hati, tetap ditanggapi dalam dialog tersebut. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Dia ingatkan, akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Apakah engkau kafir, ingkar dengan Tuhan yang menciptakanmu dari tanah? Asal muasal kita manusia dari tanah. Kita tarik ayah kita yang pertama Adam terbuat dari tanah. Kita pun terbuat dari sperma. Sperma adalah sari dari makanan, makanan yang tumbuh dari tanah. Khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Tahap demi tahap manusia, mulai masih dalam wujud zat-zat yang terkandung di dalam tanah, kemudian diserap oleh tanaman-tanaman, kemudian tanaman itu kita makan, sebagainya dimakan oleh ternak, dan ternaknya kemudian kita sembelih, kita makan, semuanya kembali pada unsur tanah. Diingatkan, proses kemudian menjadi sperma. Dari proses sperma di rahim ibu, dalam rahim ibu tahap demi tahap, janin itu terawat dengan sedemikian rapi, fi zulumatin salas, dalam kawalan Tuhan yang sangat ketat, tahap demi tahap. Dan ini sangat menakjubkan. Dunia kedokteran hari demi hari menyingkap betapa dahsyatnya proses penciptaan manusia ini. Mulai dari awal masih sperma fis sulbi hingga sperma yang ada di rahim ibu,
dan kemudian kita keluar dari rahim ibu dalam keadaan sempurna. Tsumma sawwaka rajula. Setelah lahir, tahap demi tahap dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tanamkan rasa cinta dan belas kasih dalam hati ibu dan abah bayi tersebut. Allah tanamkan rasa kasih sayang dari orang-orang sekitar sehingga dia bisa tumbuh normal, tumbuh wajar seperti yang lainnya. Ini kan proses panjang yang seorang terkadang lupa dengan proses itu sehingga lupa kepada Sang Pencipta. Ada cerita sedikit agak lucu ya supaya kita juga tidak tegang. Ada di sebuah madrasah ibtidaiyah, murid-muridnya masih kecil-kecil, usia 6 tahun, 7 tahun. Namun ada murid yang sepertinya siswa agak setengah abadi, tidak naik-naik kelas, sehingga temannya umur 7 tahun, dia umurnya sudah agak gedean, mestinya umur SMP tapi masih di kelasnya SD. Kemudian guru itu bertanya kepada murid-murid ini. Ada murid kecil ditanya, yang besar juga ditanya, siapa yang menciptakanmu? Kemudian ditanyakan kepada murid yang sering tidak naik kelas itu, bingung, tidak bisa jawab, dia diem dong. Kemudian dipanggillah murid yang kecil yang memang kelas itu, ditanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu, wa man khaliquk, siapa yang menciptakan kamu? Dia mengatakan, Allah. Wahai guru, yang menciptakan saya dan semua ini adalah Allah. Maka si guru berkata balik kepada murid yang besar, masa kamu kalah dengan anak yang kecil ini? Ini anak kecil bisa menjawab Allah, sementara kamu usiamu sudah usia SMP, masa tidak bisa jawab? Apa kata anak yang SMP? Ya masuk akal Pak Guru kalau dia bisa menjawab, dia kan masih baru lahir lah, saya kan sudah lama itu meninggalkan proses itu semua, makanya saya lupa siapa penciptanya. Jadi terlalu lama tidak mengingat, akhirnya jadi lupa siapa penciptanya. Ini kan masih grace, kan masih baru ya. Makanya dia tahu siapa produsernya ya. Alayhat. Kita kembali bahwa si mukmin ini ketika ingin menyadarkan si kafir yang tertipu oleh dirinya, dikembalikan kepada masa lalunya. Akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Kamu ingkar padahal kamu tidak menciptakan dirimu sendiri. Kamu ada di tengah-tengah manusia ini tidak datang dengan sendirinya. Kamu tidak menciptakan dirimu sendiri dan kamu tidak ada tanpa sebab. Ada yang menciptakan. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tahu-tahu ada tanpa ada proses penciptaan, tidak ada kekuatan yang menciptakannya, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Kedua-dua kemungkinan ini adalah tidak bisa diterima. Berarti ada asumsi ketiga bahwa kita diciptakan oleh pencipta, dan pencipta itu memiliki sifat-sifat yang sempurna. Tetapi saya, kata dia, lakinna itu aslinya lakin ana ya. Kemudian digandengkan lakinna, tetapi saya huwa rabbi, lakinna huwallahu rabbi, tetapi saya, Tuhan saya adalah Allah. Wala usyriku bi rabbi ahad, dan saya tidak menyekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun. Tidak seperti kamu menyekutukan kekuatan-kekuatan alam yang kamu anggap memiliki kemampuan untuk melakukan semuanya secara independen tanpa keterlibatan Tuhan. Saya tidak. Saya mengatakan semua yang terjadi di alam semesta termasuk penciptaan saya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Lakinna huwallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Ini untuk membantah apa? Membantah anggapan si kafir yang mengatakan bahwa dia dan semua kekayaannya itu secara independen bisa dia peroleh tanpa keterlibatan Tuhan. Alam ini akan berjalan tanpa keterlibatan Tuhan. Si mukmin mengatakan tidak. Kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakanmu, sementara saya tidak kufur kepada Tuhan yang menciptakanku, dan aku tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Dan ketika
Si kafir mengatakan, saya lebih kaya dari kamu, saya lebih banyak pendukungnya dibanding kamu. Dijawab oleh si mukmin mengatakan demikian. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Mestinya kamu ketika masuk ke kebunmu jangan mengatakan bahwa kebun ini tidak akan sirna. Kamu mestinya mengatakan bahwa ini semua bisa terjadi. Kebun ini subur, air memancar, cuaca mendukung sehingga memberikan hasil yang berlimpah. Mestinya kamu katakan ini semua adalah kerjaan Tuhan. Tiada kekuatan apapun di alam semesta ini kecuali kekuatan Tuhan. Mestinya kamu ketika masuk ke surga, masuk ke kebun kamu, walaula idh dakhalta, mengapakah kamu ketika masuk ke kebunmu itu tidak berkata masya Allah la quwwata illa billah. Tiada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah kecuali terjadi. Masya Allah kainun. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Wala quwata illa billah, dan tiada kekuatan kecuali dengan bantuan Allah. Ya. Ini saya akan bacakan beberapa riwayat manfaat dari ucapan Masya Allah la haula wala quwata illa billah. Ya. Dan ini bisa menjadi amalan buat kita. Riwayat dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama, beliau mengatakan demikian. Man ra'a syai'an fa'ajabahu. Barang siapa yang melihat sesuatu kemudian dia tertarik dengannya, takjub dengannya. Supaya sesuatu itu dalam bahasa kita tidak kena mata, ya. Tidak rusak gara-gara kita takjub, kita katakan masya Allah la quwwata illa billah. Barang siapa yang mengucapkan itu masya Allah la quwwata illa billah lam yadurrahu, takjub dia kepada sesuatu yang unik, yang luar biasa itu tidak akan merusak sesuatu itu, tetap dia akan terjaga. Ini riwayat pertama. Riwayat dalam kitab Thawabil A'mal dari Abu Abdillah As-Sadiq alaihi salam. Siapa orang yang berdoa kemudian dia menutup doanya, kita mohon kepada Allah, berdoa minta apapun, namun kita tutup doa kita dengan ucapan masya Allah la haula wala quwata illa billah. Kalau kita lakukan demikian, illa ujiba sahibuhu, kecuali orang yang berdoa itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tutup doa kita dengan ucapan masya Allah la haula wala quwata illa billah. Kita setelah minta kepada Allah apapun, kita tutup dengan zikir atau wirid tersebut. Riwayat dalam kitab Tahdzibil Ahkam, Syekh Tusi meriwayatkan dari Al-Imam As-Sadiq alaihi salam. Ada 4 yang punya khasiat berbeda-beda. Dan untuk menyingkat waktu, kita akan sebutkan khasiat yang terkait dengan zikir masya Allah la quwata illa billah. Disebutkan demikian, arba'un li arba'in, ada 4 zikir untuk 4 khasiat, untuk 4 keperluan. Apa diantaranya? Yang ketiga, lil harqi wal gharqi, untuk keselamatan dari kena musibah kebakaran atau tenggelam. Apa yang kita baca? Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Dari mana doa ini atau wirid ini bisa menjaga kita dari kebakaran? Ayat yang akan kita pelajari ini. Si mukmin ini berkata kepada orang kafir itu, mengapakah kamu ketika masuk ke kebunmu yang kamu takjub dengan kebunmu, kamu banggakan, kamu sampai lupa kepada Tuhan, ya, kamu tidak mengucapkan masya Allah la quwata illa billah. Kenapa kamu tidak mengatakan demikian? Ya, ini nanti akan kita lihat. Ternyata karena si kafir masuk ke surga dengan congkaknya sambil mengatakan tidak mungkin akan sirna kebun ini,
wa ma adunu anta bidahadihi abada, maka yang terjadi apa? Allah kirim musibah, bencana total, kekayaan kebun dia hancur. Riwayat sebagian mengatakan Allah kirim api petir yang kemudian membakar semua kebun, tanaman di kebun tersebut. Walaula idz dakhalta jannataka qulta masyaallah la quwata illa billah. Mestinya itu yang kamu ucapkan ketika kamu masuk ke kebun kamu. Kita pun masuk ke rumah kita, masuk ke toko kita, masuk ke sesuatu yang kita miliki dan kita banggakan, kita sukai, kita cintai, kita ucapkan yang demikian. Masya Allah la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Kamu ketika melihat saya lebih sedikit darimu kekayaan dan sedikit anak. Dibanding kamu kekayaan saya tidak ada artinya. Dibanding kamu anak saya tidak sebanyak anak kamu. Anak yang menjadi kebanggaan orang tua. Saya tidak punya banyak anak, saya tidak punya banyak kekayaan, tetapi saya yakin karena Tuhan yang saya imani adalah Tuhan yang Rahman dan Rahim, Tuhan yang belas kasih. Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa. Saya berharap, asa, ya, berharap dengan penuh keyakinan, bukan pengharapan yang kosong, pengharapan yang didasarkan dengan keyakinan bahwa Tuhanku akan menganugerahkan kepadaku khairan min jannatik, sesuatu yang lebih baik dari kebun yang engkau miliki. Di akhirat pasti, di dunia sangat kuat kemungkinan, ya. Tidak mesti, ya. Di akhirat saja bisa jadi Allah akan limpahkan kepada si mukmin kekayaan di dunia, sementara si kafir yang congkak Allah akan siksa dengan dimusnahkan semua kekayaannya. Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama, dan Allah mengirim husbanan. Husban itu artinya siham, panah-panah yang dibidikkan secara bersamaan ribuan sekaligus dan tepat mengenai sasaran karena bidikannya tidak acak, tidak asal dilemparkan itu anak panah, namun dibidik secara dengan perhitungan, makanya disebut husban. Anak-anak panah yang dibidikkan dengan penuh perhitungan dan pasti akan mengena sasaran, dan Allah akan mengirimkan murkanya, siksanya kepada kebunmu dari langit sana, mengirimkan siksanya fatus bihasai dan zalaqo, maka kebunmu yang tadi begitu rindang dikitari oleh pohon-pohon kurma, di tengahnya banyak pohon-pohon yang menghasilkan, semuanya akan menjadi rata, tanah itu tidak ada pohonnya lagi, semuanya akan tersungkur. Ada petir yang menyambar, semua pokok-pokok yang berdiri tegak akan terjatuh. Au yusbiha ma'uha ghauran, atau airnya wa fajjarna khilalahuma nahara, yang menyuburkan tanah sekitarnya itu akan menjadi susut dan masuk ke dalam tanah sehingga mengering juga, tidak ada lagi air. Au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba, dan kamu tidak lagi bisa mencari air itu lagi, dengan kekuatan apapun kamu menggali tidak akan menemukan air lagi. Wa uhita bi thamarihi, maka kekayaannya dikepung oleh Allah dengan murkanya, artinya dibinasakan oleh Allah. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha, dan dia kemudian membolak-balikkan tangan. Yuqallibu kaffai itu sebagai ungkapan penyesalan. Dalam bahasa Arab diungkapkan dengan orang yang membolak-balikkan telapak tangannya sebagai orang yang menyesali apa yang dia lakukan. Alama anfaqa fiha, apa yang dia sesali? Dia telah berinvestasi besar-besaran untuk menyuburkan kebun ini, ya. Namun dalam waktu sekejap Allah mengirimkan murkanya, siksanya dari langit, dan semuanya terbakar, dan pokok-pokok kurma yang tegak itu pun tersungkur.
Di saat itu kemudian dia mengatakan wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Andai aku tidak menyekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun. Dia tidak menyembah selain Tuhan, tidak. Dia mukmin dari satu sisi. Artinya percaya Tuhan, namun dia lupa bahwa Tuhan juga berkuasa dalam mengatur alam semesta. Dia bukan orang ateis yang ingkar Tuhan, tidak. Dia percaya, namun dia kemudian pensiunkan Tuhan. Dia anggap Tuhan tidak lagi berperan dalam kesuburan kebunnya, dalam memakmurkan kekayaannya. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada wa lam yakun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira. Dan tidak ada baginya kelompok yang membelanya, yang dulu dia banggakan, anak-anaknya, para pembantunya, para pendukungnya, yang dia harap dan mereka semua adalah mendekat kepadanya karena dia memiliki kekayaan. Sekarang ketika kekayaan itu sudah habis, tidak seorang pun bisa memberikan bantuan untuknya untuk menyelamatkan dari murka Tuhan. Wa ma kana muntasir, dan dirinya sendiri juga tidak mampu membela dirinya. Lah dia mampu membela dirinya sendiri, wala orang lain yang dia andalkan mampu membela dirinya. Ini kira-kira gambaran dari dua permisalan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran pada surat Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa kehidupan dunia ini tidak bisa dinilai dengan kekayaan materi. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang harus dibangun di atas keimanan dan amal saleh, yang harus ditegakkan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang akan menentukan nilai dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kekayaan sesuatu yang tidak akan abadi. Orang yang bergantung kepada sesuatu yang tidak abadi, dia pasti akan menyesal cepat atau lambat. Namun orang yang bergantung kepada zat yang maha kuasa, yang maha abadi, dia akan mendapatkan apa yang ia inginkan darinya. Orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. Allah akan memberikan kecukupan buat dia. Cukup bagi dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merawat dia, membimbing dia, memperlakukan dia dengan sebaik mungkin. Ini kira-kira tadabbur yang ingin saya sampaikan terkait dengan perumpamaan yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-33 hingga ayat ke-43 dari surat tersebut, dan dilanjutkan dengan permisalan tentang dunia, wadrib lahum matsalal hayatid dunya ila akhir. Insyaallah dalam waktu yang akan datang kita akan melakukan tadabbur pada beberapa ayat suci Al-Quran Al-Karim yang lainnya. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat khususnya untuk saya sendiri dan buat ikhwan sekalian. Hadza minni wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.